Kebaktian kita hari ini terjadi atas pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Shalom teman-teman, selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru, selamat menyongsong agenda baru 2021 ya. Tahun 2020 kemarin emang kerasa banget, kayak cepet gitu ya, nggak hampir kerasa lewat gitu aja. Ya I hope di tahun 2021 ini kita bisa bermimpi lebih jauh lagi, kita bisa punya pengharapan yang lebih baru lagi, karena Tuhan yang akan memampukan kita untuk berjalan bersama-sama di tahun 2021. Teman-teman, sebelum kita mulai kebaktian hari ini, yuk kita sama-sama berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat awal tahun baru yang sungguh unexpected ini Tuhan. Di tahun 2020 kemarin Tuhan banyak hal terjadi. Dan kami pada hari ini Tuhan masih merasakan kesehatan yang baik Tuhan. Penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Memang Tuhan banyak sekali jalur naik turun Tuhan di tahun 2020 kemarin. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan kalau tahun 2021 Tuhan, di tahun yang baru ini, Engkau akan memampukan kami Tuhan untuk berjalan dengan penuh pengharapan, untuk berjalan dengan penuh kekuatan, untuk berjalan dengan penuh sukacita Tuhan. Di tahun 2021 ini Tuhan, kami pengen Tuhan, hidup kami menjadi signifikan, hidup kami boleh menjadi dampak Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi teman-teman di sekitar kami. Sempurnakan kami Tuhan di tahun ini. Kami yakin Tuhan di tahun ini Tuhan, banyak hal hebat terjadi. Kami yakin di tahun ini Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Karena kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, kalau Engkau senantiasa Tuhan menghibur kami, menemani kami lewat tahun 2021 ini dengan baik Tuhan. So Tuhan, di awal tahun ini kami mau declare sama-sama Tuhan. Kami mau sama-sama declare Tuhan, kalau kami ini anak-Mu. Kami ingin datang Tuhan sebagai anak-Mu. Dan Engkau Bapa kami. Engkau yang akan menaungi kami. Engkau yang akan menjaga kami. Engkau yang akan memelihara kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. I am chosen.
me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Who the sun sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Amin, amin, amin. Seperti apa yang tadi sudah dinyanyikan bersama-sama teman-teman. Lagu tadi pengen bilang kalau kita ini semua anak-anaknya. Kita boleh punya pengharapan baru di tahun yang baru ini. Kita harus punya pengharapan yang baru di tahun yang baru ini. Karena kita punya Bapa yang terkenal dengan nama Bapa yang penuh pengharapan. Di awal tahun baru biasanya tenaga itu masih baru ya teman-teman. Biasanya di awal-awal tahun baru agendanya itu masih baru. Kita masih set goalnya kita maunya apa. Di awal tahun baru kita masih punya pengharapan yang luar biasa. Tapi teman-teman, sekali lagi aku mau ngingetin bersama-sama, kita mau refleksikan ke diri kita masing-masing. Biasanya emang di tahun baru seperti itu kan. Tapi nanti waktu di akhir tahun, di tengah-tengah tahun even, biasanya kita udah mulai kelelahan kan. Well teman-teman, aku mau ngingetin kita bersama-sama kalau proses hidup kita ini bukan sprint teman-teman. It's not a sprint, it's a marathon. Ini maraton teman-teman. So itu perlu konsistensi gitu. Maksudnya kita perlu terus untuk improve. Kita perlu terus untuk nge-manage. Nge-manage apa? Kalau maraton biasanya manage nafas kita. Benar? Well sama. Di proses kehidupan kita ini, kita juga perlu berproses teman-teman. Kita perlu proses menjaga sesuatu. Kalau di maraton kita proses menjaga nafas kita, which itu berarti menghirup dan melepas nafas, inhale and exhale sama. Di hidup kita juga harus konsisten supaya nggak capek. Kita harus inhale and exhale. Inhale and exhale apa nih dalam proses hidup kita? Inhale firman Tuhan. Inhale janji-janji Tuhan. Inhale pengharapan teman-teman. Dan exhale kita mengeluarkan setiap hari. Kita keluarkan action. Kita keluarkan sikap. Kita keluarkan aksi. Untuk kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Untuk kita boleh saling mendoakan. Kita boleh sharing di teman-teman friends. Kita boleh caring dengan orang-orang, dengan teman-teman kita yang ada sekitar kita. Mungkin gak usah teman-teman, bahkan ke orang tua kita, ke saudara kita. Kita lakukan action itu, kita bikin itu jadi nyata. Supaya apa? Plong. Apa yang ada di hatimu itu keluar. Kehidupan yang ada di dalam hatimu itu bisa memancar keluar. So teman-teman, ketika proses hidup ini terus jalan, dan kamu berhasil untuk maintain itu, konsisten untuk menjaga itu, aku yakin teman-teman, tahun 2021 ini akan sangat menyenangkan. Tahun 2021 kalian akan punya pengharapan terus, gak pernah capek lagi. Karena kamu terus fokus apa yang ada di dalam hatimu dan kepada Tuhan. Connect terus. Inhale firman Tuhan, inhale janji-janjinya, dan terus melakukan action. Meskipun mungkin ya susah,
nanti kondisinya susah, aduh gak bisa nih ngelakukan action. Gak apa-apa, small things, yang kecil-kecil aja. Setiap hari konsisten kita inhale dan exhale action, teman-teman. Kita inhale firman Tuhan, kita exhale action. So ketika kita melakukan ini dengan konsisten, teman-teman, hidup kita menjadi komplit. Hidup kita benar-benar whole. Kita gak akan pernah ngerasa yang namanya burnout lagi. Seperti apa yang tertulis di Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dia akan memberikan kekuatan buat kita semua. Dia akan memberikan konsisten yang bukan berasal dari kita supaya kita gak capek, tapi dari Dia yang akan memberikan konsistensi itu kepada kita. Ya teman-teman, kita mau refleksikan komitmen kita. Kita mau minta ampun pada Tuhan. Kalau di tahun 2020 kemarin kita sudah lepas harapan-harapan kita. Kita udah pakai apa yang ada di kepala kita untuk diukurkan ke tahun 2020. Kita jadinya kecewa, malas akhirnya untuk bertindak apapun. Karena udah ya 2020 kayak lewat gitu aja. Tapi teman-teman, yuk kita ambil komitmen di tahun 2021 ini. Kita mau sama-sama berdoa, meminta ampun dari Tuhan dan meminta hati yang baru. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami meminta pertolongan-Mu untuk terus memperbaharui hati kami, Tuhan. Terkhusus di tahun 2021 ini, Tuhan, kami ingin, Tuhan, punya hati yang baru. Hati yang mampu bernafas, inhale and exhale. Ketika kami bernafas dan ketika kami melepas nafas kami, Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, Tuhan. Perbarui hati kami dan ampuni hati kami, Tuhan. Di tahun 2020 kami lepas harapan kami, Tuhan. Tapi di tahun 2021 ini, Tuhan, kami ingin menyambut, Tuhan, dengan identitas yang benar. Kami ini anak-Mu, kami adalah anak dari Bapa yang penuh pengharapan. Dan di tahun 2021 Tuhan, kami akan menyongsong tahun ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh kekuatan yang dari-Mu, Tuhan. Perbarui hati kami ini, Tuhan. Uji hati kami, Tuhan. Uji hati kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah.
agungkan, Kau layak disembah. Kita nyanyikan, ku nyanyikan Hosana, ku nyanyi Hosana, oh, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kerinduan kami Tuhan, dengan yang hati yang baru ini, di tahun yang baru, untuk kami boleh memandang wajah-Mu lebih dekat, sehingga kami boleh punya kekuatan baru, kekuatan ekstra Tuhan, untuk lebih konsisten lagi. Bila kami nyanyikan lagu ini Tuhan, dengan penuh kesungguhan hati kami, kalau kami ingin dekat dengan Engkau Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku.
hidupku. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk tahun yang baru ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami di tahun ini. Dan Tuhan, Engkau siapkan kami lewat hati kami, lewat Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kami, supaya kami dapat mengerti dan juga melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu hal. Satu hal yang selama ini mungkin sering menjadi pertanyaan untuk kita semua. Dan satu hal ini adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Khususnya di tahun 2021 ini. Konsistensi. Betul teman-teman. Kita sering kesulitan ketika kita berhadapan dengan konsistensi. Kita merasa bahwa diri kita adalah orang-orang yang tidak konsisten, melakukan tugas kita, melakukan tanggung jawab kita, termasuk juga melakukan apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Kalau teman-teman yang mengikuti pertemuan dalam kelompok friend, seringkali kita bertemu dengan situasi kehidupan kita, yaitu kita tidak konsisten untuk melakukan setiap komitmen. Maka dari itu, konsistensi akan menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi modal kita menjalani awal tahun ini. Dan kiranya firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh bisa hidup di dalam hati kita semua. Teman-teman yang terkasih, konsistensi dalam bahasa Indonesia itu berarti ketetapan, kemantapan, tidak berubah, teratur, selaras, dan sesuai. Teman-teman, konsistensi juga diambil dari bahasa Inggris, yang kalau dalam bahasa Inggris itu berarti the quality of always behaving or performing in a similar way, or of always happening in a similar way. Atau dalam arti yang lain juga disebut being the same. Teman-teman, kalau teman-teman ingat apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang seharusnya memang konsisten. Contohnya misalnya, detak jantung kita itu harus konsisten. Karena kalau tidak, maka berarti ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuh kita. Hembusan nafas kita dan tarikan nafas kita itu juga harus konsisten. Karena kalau tidak, berarti ada sesuatu juga yang terjadi di dalam kehidupan kita atau di dalam tubuh kita. Pola makan kita, kalau teman-teman yang mau menjaga pola makan, juga harus konsisten. Karena kalau tidak, maka akan mudah bagi kita kehilangan berat badan atau justru bertambah berat badan kita. Dan konsistensi itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Konsisten itu juga bukan hanya sekadar being the same, tapi melakukan perbaikan dan teratur untuk menjalankan pola yang baru. Seperti seorang atlet, teman-teman, seorang atlet lari, dia akan konsisten kalau dia bisa berlari dengan cepat. Tapi berlari dengan kecepatan yang sama bukan menjadi hal yang tujuannya dia. Tetapi kalau dia terus berlatih, maka konsistensi dia akan meningkat. Maka itu teman-teman, konsistensi itu harus dilatih. Tidak mungkin tidak, kita harus membiasakan diri untuk bisa menjadi orang-orang yang konsisten. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengantar kita pada hari ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Teman-teman, bagian bacaan kita hari ini sebetulnya sedang menunjukkan bahwa waktu yang dimaksud oleh pengkhotbah ada dua arti. Yang pertama adalah kronos. Kronos itu juga kita sering sebut kronologi, urutan dari lahir setiap manusia, dari lahir sampai mati. Tapi yang kedua, kairos, itu juga bisa kita sebut sebagai kesempatan. Kesempatan untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Seperti saat ini teman-teman, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati
tahun 2021, sekaligus menikmati dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tahun ini. Kita ingat teman-teman, di awal tahun 2020, kita merasa bahwa diri kita adalah orang-orang yang siap untuk menghadapi setiap situasi. Tetapi kenyataannya pandemi datang, berbagai situasi kehidupan kita berubah, nyatanya kita tidak selalu siap untuk berhadapan dengannya. Maka itu pengkhotbah akan mengantar kita. Hidup kita ini seperti kronos, ada garisnya, seperti gambar yang ada di layar teman-teman. Dari lahir sampai mati. Begitulah kehidupan kita semua. Mau orang yang paling terkenal, sampai orang yang gak terkenal sama sekali di kehidupan ini, garis hidupnya sama, dari lahir sampai mati. Tetapi teman-teman, saya beri satu titik di dalam gambar ya kita di layar ini. Sebutlah kita ada di titik di sini, karena usia kita adalah usia pemuda. Jadi kita membayangkan bahwa hidup kita masih panjang. Nah teman-teman, di dalam kehidupan kita, seperti yang tadi pengkhotbah katakan, ada kairos, ada kesempatan yang bisa kita ambil. Maka itu yang pertama, kalau kita berani mengambil kesempatan, maka tingkat kehidupan teman-teman juga akan lebih naik, lebih baik dari sebelumnya. Kalau mungkin tadinya hanya garis lurus saja, tetapi sekarang ada satu titik yang menjadi titik ukur kita, dan kita sungguh-sungguh bisa meningkatkan kehidupan kita, meningkatkan kualitas kehidupan kita. Tapi bagaimana kalau misalnya kita takut mengambil kesempatan dan kita merasa ya udah hidup saya begini-begini aja. Konsisten, betul, tetapi konsisten dengan kualitas yang semakin rendah. Seperti gambar berikut. Maka titik kehidupan teman-teman akan jauh ada di bawah. Dan pada akhirnya nanti teman-teman juga tidak akan puas dengan apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan teman-teman atau kita semua masing-masing. Tetapi kita bersyukur ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Di tengah keberhasilan, di tengah keberanian kita untuk mengambil banyak kesempatan di dalam kehidupan, Tuhan juga selalu menyertai kita. Dia membuat kita berhasil kalau kita berani mengambil kesempatan. Kita bisa berhasil di dalam kuliah kita. Kita bisa berhasil, sukses di dalam pekerjaan kita. Kita bisa sungguh-sungguh menikmati setiap pelayanan yang Tuhan berikan. Lewat teman-teman di gereja, lewat kehidupan kita sehari-hari. Begitu kita punya tugas, kita mengerjakannya dengan sukacita. Kita mampu menyelesaikannya dengan baik. Maka dari itu teman-teman, memberi yang terbaik adalah buah dari konsistensi. Konsistensi bukan berarti lurus-lurus saja, tetapi ketika teman-teman mau meningkatkan kualitas hidup teman-teman, maka disitulah konsistensi juga harus ada. Lalu bagaimana dengan yang gagal? Kita yang merasa gagal atau yang selama ini takut mengambil banyak kesempatan, Tuhan juga menyertai kita. Dia selalu menemani kita di dalam setiap kegagalan yang kita rasakan. Dia selalu menemani kita setiap kali kita merasa kehilangan, ditinggal orang-orang yang terkasih, ditinggal keluarga, ditinggal pasangan, atau ditinggal teman-teman. Tuhan juga terus menghibur kita dan memberikan kita kekuatan. Bahkan dia juga di dalam setiap kesempatan yang kita punya, dia memberikan kita banyak pelajaran. Kegagalan, ketidaksuksesan, atau ketidakpuasan yang teman-teman rasakan, sebetulnya itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga nantinya teman-teman, seperti gambar berikut. Kalau kita betul-betul bisa melihat Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, baik kita yang berani mengambil kesempatan, atau kita yang takut saat ini mengambil kesempatan, kalau kita mau konsisten di dalam kehidupan kita, kalau kita mau meningkatkan kualitas hidup kita, maka grafik hidup kita akan semakin menanjak. Bahkan tidak jarang teman-teman, ketika ada orang yang awalnya merasa dirinya gagal, tetapi dia nantinya akan bisa menikmati hidupnya jauh lebih enak, jauh lebih nyaman. Maka itu teman-teman, tugas kita sepanjang tahun ini mudah, yaitu konsisten. Konsistenlah melakukan segala sesuatu. Konsistenlah untuk mengembangkan diri kita. Maka dari itu, Mazmur pasal 1 ayat 1-6 yang akan kita bahas kemudian akan mengantar kita untuk memperlengkapi kita agar selama ini setiap pertanyaan kita tentang bagaimana sih caranya untuk konsisten akan bisa terjawab oleh Mazmur pasal 1 ayat 1-6 ini.
Maka itu mari teman-teman kita melihat apa yang sebetulnya sering membuat orang tidak konsisten. Yang pertama, Mazmur sedang mengajarkan kewaspadaan terhadap orang fasik. Ini istilah yang tidak biasa kita dengar dalam hidup kita. Siapa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang menentang perintah-perintah Tuhan. Termasuk juga orang fasik itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak mau melakukan setiap perintahnya. Di posisi ini mungkin kita juga termasuk dalam golongan orang-orang fasik. Tetapi teman-teman, Mazmur sedang mengajarkan kepada kita. Mazmur pasal 1 ayat 4-5 akan saya baca terlebih dahulu. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi teman-teman, orang fasik adalah orang yang mudah sekali ditiupkan angin. Dia mudah sekali berubah. Kenapa? Karena dia tidak punya pegangan yang kuat. Dia tidak konsisten. Padahal jelas, kekonsistenan itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, Mazmur mengajarkan kita untuk menjadi orang benar dan bukan orang fasik. Mazmur pasal 1 ayat 1-2 mengatakan kepada kita, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Dan ayat 2 ini menjadi penting, teman-teman. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Teman-teman, pemazmur sedang mengajak kita untuk sungguh-sungguh melihat ke dalam kehidupan kita. Kita ini bukan orang fasik, kita ini bukan orang yang mudah ikut suasana atau situasi di sekitar kita. Bersyukur kalau situasi lingkungan kita selama ini adalah lingkungan yang baik. Tetapi gimana kalau lingkungan kita di tahun 2021 ini adalah lingkungan yang tidak baik? Apakah kita juga akan mengikut lingkungan kita? Kita percaya bahwa setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kita itu tinggal di dalam diri kita. Dan ketika dia tinggal di dalam diri kita, firman itu sungguh-sungguh hidup. Itu kenapa pemazmur bisa mengatakan dia merenungkan Taurat itu atau merenungkan firman itu siang dan malam. Karena dia sungguh-sungguh menghidupi bahwa ketika Tuhan bekerja di dalam hidupnya, firman itulah yang justru menggerakkan kehidupannya. Orang yang konsisten adalah orang yang mau memperhatikan kehidupannya. Maka itu ingatlah teman-teman, perhatikanlah dirimu. Lihat dulu siapa engkau di dalam kehidupanmu sekarang ini. Tahun 2020, siapa sih saya di dalam keseharian saya? Apakah saya adalah orang yang benar? Atau apakah selama ini saya termasuk golongan orang-orang yang fasik? Maka dari itu teman-teman, setiap kali kita mau memperhatikan diri kita didorong oleh firman Tuhan untuk selalu bisa berubah semakin lebih baik, kita punya kualitas hidup yang lebih tinggi, kualitas hidup yang jauh lebih baik, disitulah firman Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Dan tugas kita adalah konsisten. Konsisten menjalankan setiap firman-Nya. Makin konsisten, maka kita justru akan semakin tertarik dengan cerita kehidupan kita. Kita akan semakin penasaran dengan apa yang Tuhan sedang rancang dalam kehidupan kita. Setiap kali kita semakin percaya bahwa rencana dan rancangan Tuhan pasti adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita, kita justru akan semakin penasaran. Sebetulnya Tuhan lagi menghendaki apa sih di dalam kehidupanku? Kok sekarang situasi hidupku sedang tidak baik? Kok aku bisa mendapatkan kesulitan? Padahal aku sudah melakukan semua yang terbaik. Tentu teman-teman, setiap orang yang mau belajar untuk konsisten, kualitas hidupnya akan makin tinggi. Dan ketika seseorang kualitas hidupnya semakin tinggi, tantangannya tidak semakin mudah, tetapi juga semakin berat. Maka dari itu teman-teman, siap-siaplah. Kita akan dibuat oleh Tuhan dan disadarkan dengan sungguh-sungguh bahwa kita harus menjadi orang yang konsisten di dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya.
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kehidupan kita layaknya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Semuanya akan terasa indah, menyegarkan, menenangkan, banyak yang membuat kita nyaman. Jika kita adalah pohon yang ada di tepi aliran air, maka mudah bagi kita untuk bertumbuh. Tetapi teman-teman, satu hal yang juga saya perlu ingatkan kepada kita semua, perlihatkanlah siapa dirimu. Perlihatkanlah dirimu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Hidup kita bukan hanya untuk mempedulikan apa yang kita rasakan sekarang ini. Kita betul seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu artinya teman-teman, pohon ini atau kita pasti akan bertumbuh dengan baik. Di saat yang sama, pohon yang ada di tepi aliran air itu juga adalah pohon-pohon yang semakin menyegarkan air yang ada di sekitarnya. Itu berarti kalau kita ada di tengah lingkungan kita, bukan hanya sekadar apakah lingkungan kita baik atau tidak. Kalau tidak, saya tinggalkan. Kalau baik, saya terus ada di dalamnya. Bukan hanya itu teman-teman, tetapi apa yang sebetulnya bisa kita berikan kepada lingkungan kita. Selama ini kita selalu belajar bersama di kebaktian Resyut. Selama ini kita juga selalu belajar bersama di kelompok friend. Bukankah itu lingkungan yang Tuhan hadirkan? Lingkungan-lingkungan baik yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita setiap hari. Ada keluarga, ada teman-teman, ada pekerjaan, ada pendidikan atau tempat kuliah kita yang juga merupakan tempat untuk kita bisa bertumbuh. Dan pada waktunya, pada musimnya, kita akan sungguh-sungguh bisa berbuah dengan baik. Buah itu tidak dipaksakan teman-teman, tetapi dia akan berbuah pada waktunya. Konsisten itu berarti juga sabar. Sabar menanti kapan semua akan berbuah. Karena Tuhan sudah bilang bahwa buahnya itu akan terjadi pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maukah teman-teman sekarang ini menjadi orang-orang yang terus berbuah dan berhasil? Maka dari itu, makin konsisten kehidupan kita, maka justru kita akan semakin bisa untuk berbuah. Mazmur 1 ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang benar akan hidup secara konsisten. Dia akan konsisten mengembangkan dirinya. Dia akan konsisten untuk terus mengingat bahwa Tuhan ada di dalam kehidupannya. Dia akan terus konsisten untuk menggali setiap kebiasaan-kebiasaan rohani yang baik, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, aktivitas sehari-hari yang baik. Dia akan terus menggali, bukan hanya soal tidak cepat puas, tetapi dia percaya, setiap kita yang mau konsisten selalu akan percaya bahwa kita pasti akan bisa jadi orang-orang yang lebih baik. Ketika tantangan semakin berat, bukan semakin lemah, tetapi semakin semangat untuk menghadapi kehidupan setiap hari. Maka itu teman-teman, mulai sekarang, jadilah yang terbaik. Karena engkau diciptakan bukan untuk mengikuti apa yang ada di sekitarmu, tetapi engkau diciptakan untuk menjadi yang terbaik bagi dirimu sendiri dan juga bagi lingkunganmu. Teman-teman yang terkasih, semakin kita konsisten, maka kita bisa semakin memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita selama ini selalu rindu ya teman-teman. Setiap hari kita selalu ingin jadi orang yang terbaik, tapi kita nggak tahu gimana caranya. Selama ini kita selalu berdoa pada Tuhan, supaya Tuhan berikan kita semua yang baik, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Maka dari itu, saya mengingatkan kepada kita semua sekali lagi, lakukanlah segala sesuatu yang baik tahun ini dengan konsisten. Dan kiranya Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Konsistenlah untuk berubah di dalam hidupmu, karena Tuhan menuntunmu di tahun yang baru. Selamat menjalani tahun yang baru, Tuhan memberkati, dan marilah kita semua semangat untuk melakukan segala sesuatu yang baik dengan konsisten. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman yang terkasih, mari kita bersama-sama kita menaikkan pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kehidupan kami di tahun yang baru ini. Tuhan, kami juga berdoa kiranya kami betul-betul bisa menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin konsisten menjalani kehidupan kami. Saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan kami, supaya kami bisa konsisten dan juga mengembangkan diri kami, memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami, dalam pendidikan, dalam perkuliahan yang kami hadapi saat ini, di semester yang baru kami masuki. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan kami di tahun yang baru ini, bagi kami yang sedang bekerja supaya kami terus semangat dan mau mengembangkan diri kami di tengah setiap pekerjaan kami. Dan kami juga, bagi kami yang saat ini tengah mencari pekerjaan, Engkau yang memberikan yang terbaik ya Tuhan, berikan kami juga semangat untuk terus bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penanganan pandemi COVID-19, kiranya Tuhan menyertai semua pihak yang terlibat, termasuk kami juga supaya kami bisa terus menjaga diri kami, juga menjaga orang-orang yang ada di sekitar kami. Sadarkan kami, berikan kami hikmat setiap kali kami harus melakukan berbagai aktivitas, dan kiranya Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, inilah doa syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita teman-teman untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan hari ini diambil dari, nats persembahan hari ini diambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mari teman-teman kita bawa persembahan kita dengan menyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku. Andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan
bagianku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari teman-teman kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas hari baru, atas tahun baru yang Kau sudah berikan bagi kami. Biarlah Tuhan hari ini kami boleh datang dengan membawa persembahan kami Tuhan. Persembahan yang sederhana dari kami Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat Engkau terima ya Bapa, dan boleh menjadi berkat Tuhan bagi gerejamu di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati orang-orang yang mengelola Bapa untuk persembahan ini. Supaya persembahan ini Bapa boleh berada di tangan yang tepat Tuhan, yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berkati persembahan ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari teman-teman kita song-song tahun yang baru ini dengan semangat yang baru. Dan kita bilang kami mau terima Tuhan janji-janji-Mu, kami mau terima Tuhan kemenangan yang sudah Engkau sediakan bagi kami di depan nanti Tuhan. Biarlah tahun yang baru ini teman-teman boleh menjadi tahun kemenangan kita. Amin. Yuk kita sama-sama nyanyikan Kami Terima. Sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti
mujizatmu terjadi. Teman-teman yang terkasih, marilah kita bersiap-siap untuk memasuki hari-hari kita di tahun yang baru ini, dan kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan selalu ada untuk kita semua pada tahun ini. Kiranya kasih sayang dari Tuhan selalu menyertai kita untuk segala sesuatu yang saat ini tengah kita gumulkan. Dan kiranya segala sesuatu Tuhan berikan, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,